Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia ya, untuk kita semua. Pagi hari ini kita ada undangan rapat ya untuk rencana deklarasi relawan Semarang Gumuyu. Guyub, maju, ya unggul. Ya, luar biasa ya. Konsep ini digagas sudah lama ya sebetulnya. Kami sendiri dari relawan. Saya kenal Mas Wawan itu tahu-tahu dijak ya caranya kita mau bertumbuh bersama ya, kami di relawan medsosnya Mas Wawan. Tapi akhirnya kita harus menunda dulu ya untuk apa yang menjadi rencana besarnya Mas Wawan. Tapi tidak berhenti di sini. Kita masih punya 5 tahun ke depan ya. Dan 5 tahun ke depan ini akan kita mulai dari sekarang ya. Mudah-mudahan Mas Wawan nanti betul-betul bisa eksis di Semarang, bisa selalu bertumbuh di Semarang, bahwa Mas Wawan memang betul-betul dibutuhkan orang-orang Semarang. Nanti 2029 kita akan maksimalkan untuk Mas Wawan. Rencana kami dan kami dari pribadi berharap seperti itu. Karena saya sendiri orang yang paling gelo ikuti Mas Wawan dari awal sampai hari H ya, sampai tanggal 29 malam sampai Mas Wawan tak bel lemes. Saya lebih lemes lagi. Dan dengan teman-teman di Nogosari sudah nggak bisa banyak bicara. Tapi hari ini Mas Wawan punya rencana baik ya. Kami akan dukung ya sebaik-baiknya untuk memaksimalkan bagaimana Mas Wawan dari hari ini ke depan tetap ada ya, tetap cetar membahana ya. Karena saya setuju Mas Wawan ini dari awal saya melihat tingkahnya aja, Masya Allah ya, saya punya orang yang betul-betul bisa diandalkan di sini ya untuk memimpin kota Semarang. Tapi Allah berkata lain, belum sekarang. Mungkin Mas Wawan belum persiapan lebih baik lagi ke depan. Ya itu yang kita mulai hari ini kita mengundang Bapak Ibu semua. Matur nuwun ya, sudah rawuh tentunya. Yang rawuh di sini kita berharap bisa berpikir sama ya. Mungkin begitu Mas Wawan bisa disampaikan kepada teman-teman apa yang akan kita mulai dari sekarang. Terima kasih, monggo waktu dan tempat kami aturkan Mas Wawan. Mati khususipun para yai, para sesepuh sepuh, para pejuang-pejuang yang ada di 16 kecamatan, baik juga relawan dari Barisan Mas Wawan BMW, kemudian relawan Semarang Gumuyu, teman-teman yang dari Nahdien, Bangsal Fatayat dan Ansor, juga para yai yang di sesama jamnya Nahdien, dan juga ada di sebelah saya Ibu Sri Mulyatun, ini teman lama saya, aktivis koalisi perempuan di Kota Semarang. Jadi juga ada ibu yang hadir, Pak Perun, Nyai. Jadi beliau ini bareng-bareng saya. Jadi kalau memperjuangkan hak-hak dan martabat perempuan itu luar biasa. Ibu di Tronton pun dan mudah Pak Guru. Dari pernah demo di depan kedutaan Amerika itu, saya yang jengking di bawah, beliau yang sebagai diundang saya supaya sampai di Trontonnya itu. Itu luar biasa, itu kenangan yang luar biasa. Kemudian juga ada budayawan Pak Beno, matur nuwun sangat sampun rawuh di tengah-tengah kita, teman-teman media pers. Jadi hari ini alhamdulillah wa syukurillah, setelah sekian lama kita mungkin bertatap muka dan bertatap sapa melalui medsos maupun melalui beberapa kegiatan-kegiatan. Izinkan pada pagi hari ini saya mengundang untuk kita kangen-kangenan, nostalgia reuninan, sekaligus juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan anugerahnya, kita semua dalam kondisi yang sehat. Itu yang lebih terpenting. Apapun aktivitas, hajat, keinginan dunia, itu yang terpenting adalah kesehatan. Itu rahmat dan anugerah yang luar biasa. Dan itu saya syukuri, dalam kondisi apapun kita semua tetap diberi kesehatan. Sholawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bila qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan
bulan yang baik ini, masih hari ini tepat juga Maulidi Rasul. Kita semua berharap dan berhamba mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu juga sudah memahami dinamisasi dan perkembangan daripada politik, khususnya pilihan wali kota dan wakil wali kota yang ada di Kota Semarang. Pada pendaftaran sampai hari terakhir dibuka KPU, ada 2 pasangan calon yang mendaftar, yaitu pasangan calon Ibu Agustin dan Pak Iswar yang diusung oleh PDIP, dan juga pasangan Mas Yoyok dan Mas Joko yang diusung oleh Demokrat, Gerindra, termasuk juga PKB. Nah, sehingga dengan adanya 2 pasangan itu sudah dapat diartikan bahwa Mas Wawan, saya Pak Setiawan, yang semula berikhtiar untuk bisa menjadi salah satu kontestasi di pilihan wali kota dan wakil kota, tampaknya belum bisa berhasil. Yang saya hanya melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, untuk itu sebelum saya sampaikan beberapa kronologis perjalanan, yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya karena saya tidak berhasil di dalam membawa keinginan dan misi besar Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya tidak patah semangat karena pemilihan dan berkontestasi itu sebetulnya hanyalah instrumen, sebetulnya hanyalah wahana, sebetulnya hanyalah satu alat, satu tools untuk mewujudkan apa? Mewujudkan keinginan kita bersama, membuat Kota Semarang yang guyup maju unggul. Jadi karena kontestasi itu hanya instrumen, meskipun kita gagal mendapatkan kendaraan, tetapi kita tidak boleh gagal memperjuangkan aspirasi kita. Sejak awal saya memang komit, karena saya hanya memang ingin meneruskan amanah baik dari orang tua saya, baik dari teman-teman sekolah saya, teman-teman kuliah saya, rekan-rekan sahabat handai tolang saya, tetangga-tetangga dan relawan yang ada di sekitar rumah-rumah saya itu ingin bisa menyampaikan, ingin bisa mengaplikasikan tujuan Semarang yang guyup maju unggul. Dan saya hanya memang mendaftar melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Desakan banyak pada waktu itu untuk bisa mendaftar ke partai-partai lain supaya saya bisa ikut bermanuver, itu tidak lakukan. Saya lakukan. Kenapa? Karena saya orangnya itu komit, wong itu pakem. Ya, ketika saya sudah mendaftar di Partai PKB, kemudian PKB juga welcome, kemudian kita melakukan terus dinamisasi politik, ya sampai hari terakhir pun kami tetap hanya melalui PKB. Saya ditawari beberapa partai, disuruh daftar ke sana, disuruh daftar ke sana, bahkan sampai diantar dan formulirnya diberikan, itu tidak saya lakukan karena saya komit. Jadi dalam hal ini bukan berarti saya ibarat kata ingin menelikung ataupun ingin berkhianat terhadap PKB, tidak. Ya, saya sampai saat ini tetap merupakan kader PKB yang ingin menyampaikan aspirasi politik pada PKB. Tetapi di dalam dinamisasi politik khususnya Pilwakot itu memang sangat dinamis. Dari awal kami sudah menyampaikan banyak masukan kepada struktural partai bahwa kondisi peta hasil survei A seperti ini, survei calon B seperti ini, survei calon C, semua itu kami bahkan melakukan survei tidak tanggung-tanggung. Survei yang dilakukan oleh waktu itu Pak Jokowi, yaitu Indobarometer. Itu survei yang sangat-sangat presisi, sangat-sangat presisi dengan Pak Ahmad Kodari, dan Pak Ahmad Kodari pun datang ke Semarang melakukan satu diskusi, ya Pak, diskusi beserta beberapa calon pada waktu itu yang menampilkan, dan posisi kita itu teratas. Ya, posisi kita sebagai calon wakil wali kota itu teratas dan menarik untuk digandeng oleh calon manapun, partai manapun yang bisa mengusung pada saat itu, karena
belum keluar putusan MK. Nah, tetapi karena kita juga tetap komitmen, kita tetap mengikuti apa yang diputuskan oleh petinggi-petinggi daripada partai. Di tengah perjalanan, kemudian tiba muncul rekomendasi dari Partai PKB kepada Mas Yoyo pada saat itu. Dan itu jelas, saya tidak diajak rebukan, saya tidak ditaren, tiba-tiba partai membuat satu koalisi sendiri, dan saya juga tidak menyalahkan karena itu memang haknya partai untuk bersikap seperti itu. Tetapi pokoknya saya diajak taren gitu. Nah, setelah itu berjalan, kemudian dibidding. Nah, di dalam partai koalisi itu terjadi bidding dari partai apa itu namanya yang anggota koalisi, partai PKS mengajukan wakil, partai PAN mengajukan wakil, partai PKB mengajukan wakil, kemudian ya sudah, karena pada waktu itu partai Gerindra itu terakhir, belum masuk di awal-awalnya. Nah, di bidding waktu itu ada dari PKS itu Pak Margono ya, Budi Margono, Agung Budi Margono ya, Pak Agung Margono. Kemudian di PAN, kemudian PKS juga ada namanya Lutfi. Kemudian di PAN ada namanya Rifki ya, Pak, siapa itu. Nah, kita masing-masing bidding. Dan itu semua ketemu dengan calon wali kotanya Mas Yoyo. Waktu itu ketemu, kita sampaikan, termasuk juga kesepakatan, konsep-konsep kita sampaikan semua. Ya, kita sampaikan bahwa ya wakil wali kota, wakil kota saya tidak hanya ban serep, saya punya sharing dan saya siap untuk bersama-sama memenangkan kontestasi ini. Ya, bahkan muncul persentase dari 60-40, 70-30 itu sudah muncul dan sudah sepakat pada saat itu. Terus berjalan sepakat, akhirnya di PKB pun muncul 3 masih waktu itu ya, muncul calonnya 3 ya. Ada Pak Mas Rama, kemudian Mbak Yin sama saya. Itu pun juga kita dinamisasi, saya ikuti terus. Meskipun saya itu awal yang sudah bulan dulu, nembung dulu, tapi karena memang ini demokrasi, begitu masuk ke daftar ya kita ikuti. Ya. Bahkan saya juga sampaikan ke beberapa pengurus partai pada saat itu bahwa saya akan mendinamisasi biar PKB itu laku menjadi sebuah partai. Terbukti begitu saya daftar pertama dengan arak-arakan yang didukung panjenengan semua seperti itu, orang akhirnya melirik calon daripada PKB dan jadi seksi banget pada saat itu. Nah, perkembangan tiba-tiba ada konstelasi di pusat katanya, karena ada game plus segala macam, dan saya juga tidak diberitahu, saya tidak ditaren, ya tiba-tiba terus muncul calon yang diusung dari Gerindra. Nah, ini saya kira sesuatu yang menurut kami itu kurang fair gitu ya, karena saya sudah, meskipun itu sah-sah saja di dalam dinamisasi politik, itu sah-sah saja, kita juga tidak akan menggugat ke Mahkamah Partai segala macam. Kita namanya bakal calon itu ya ditompo ya dicalon, kalau nggak ditompo ya sudah gitu kan. Nah, jadi tetapi yang lebih apa itu namanya, lebih ibaratnya kurang tepat menurut pemahaman saya, ketika saya mendaftar itu saya kan tidak kotak kosong gitu. Maksudnya tidak belangko kosong daftar begitu loh. Saya membawa relawan dan membawa seluruh pendukung serta konsep visi misi saya. Nah, apakah visi misi saya ketika saya tidak menjadi bakal calon dan saya memasrahkan kepada partai tersebut tersampaikan kepada calon wali kota yang diusung direkomendasi oleh partai? Ternyata sampai hari ini tidak ada konfirmasi. Oleh karena tidak ada konfirmasi, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pulau terhadap panjenengan semua yang telah mendukung membaca visi misi saya, maka saya harus bertanggung jawab. Jangan sampai setelah gagal tidak dapat kendaraan, gagal juga niat kita berjuang. Nah, itu yang saya. Karena itu saya mencoba untuk berkomunikasi politik dengan beberapa calon. Nah, muncullah calon yang bernama Ibu Agustin Wilujeng dengan Pak Iswan. Di dalam rangka melihat calon, saya tidak melihat latar belakang partai, saya tidak melihat latar belakang agama, saya tidak melihat latar belakang pendidikan ataupun latar belakang apa. Yang saya lihat adalah pakemnya, komitmennya, janjinya.
ketika seorang calon yang sudah komitmen kemudian dia mengingkari begitu saja tanpa suatu konfirmasi, saya kira ini kupon boten pakai. Oleh karena itu ketika saya datang bertemu dengan Bu Agustin, saya sampaikan, Ibu, saya Mas Wawan, saya putra Semarang, asli Semarang, yang kebetulan saya diamanai oleh orang tua saya, teman-teman saya, relawan-relawan saya untuk memperjuangkan kondisi Semarang biar lebih maju, lebih guyup dan lebih rukun. Ini konsep saya di bidang pendidikan, peningkatan beasiswa, di bidang kesehatan, peningkatan cakupan coverage universal ex coverage UAC, itu juga saya sampaikan. Di bidang kesenian budaya, kemudian konsep saya tentang Sabu Semarang untuk mengatasi banjir di kota Semarang, untuk mengatasi krisis air baku di kota Semarang untuk air minum, kemudian macet, itu juga saya sampaikan. Dan beliau sangat mendukung, bahkan tidak hanya komitmen, saya langsung diangkat menjadi salah satu ketua Dewan Pakar yang dari timnya beliau. Karena melihat kronologi berjalan. Nah, kalau kita meskipun tidak nyalon, tetapi kita jadi Dewan Pakarnya, berarti sing koki masakannya kan kita. Calon itu kan manten, dia nyakap di mana-mana, sosialisasi di mana-mana, tetapi yang meramu semua adalah Dewan Pakar. Lah mudah-mudahan dengan kompromi kepada beliau kemarin, kesepakatan dengan Pak Agustin dan Pak Iswan, kemudian Pak Iswan itu juga sama-sama beliau kader NU, juga tokoh NU, dan kita juga sudah sepakat waktu awal sebelum saya datang ke PKB itu sudah bertemu dengan Pak Iswan, Pak, yang awake dhewe gandeng yo alhamdulillah kita akan gemuk NU kita. Yang awake dhewe bersanding, alhamdulillah. Kalau kita misalkan bertanding, ya alhamdulillah tidak apa-apa. Yang penting NU ada di mana-mana. Kalaupun ternyata nanti yang bersanding cuma saya, yo jenengan dari saya. Kalau jenengan, yo saya dari jenengan. Ini sudah kita sepakati sejak awal. Karena apa? Karena keutuhan. Jadi ini saya berharap relawan-relawan saya jangan memandang masalah partai, ya, tapi kita memandang masalah komitmen. Dan kedua juga ada Pak Iswan. Pak Iswan ini adalah tokoh NU yang pilih kita bersama. Ya. Kalau ada satu orang yang bukan NU, katakanlah belum NU atau bukan NU, kemudian dia memimpin tanpa didampingi oleh orang NU, dan koyo opo. Oleh karena itu keberadaan Pak Iswan di sana itu adalah mewarnai dan juga memiliki power sharing, bersama-sama bersatu membangun kota Semarang. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi jangan sampai kita terpecah belah hanya karena kepentingan partai. Ini urusan pilkada partai, ya memang kendaraannya partai, tetapi setelah pilihan itu adalah figur dan calon dan keinginan daripada masyarakat. Kecuali kalau pilek dia representasi daripada partai. Tapi kalau Pilwakot ini kita harus melihat figur calon dan komitmen. Kemudian Pak Iswan juga sama-sama beliau membina di makam-makam yang dianukan oleh duriannya Habib Lutfi seperti di Mbak Dipor segala macam. Kita jangan ngomong yang macam-macam, kita ngomong kebaikan saja, ya. Kita ngomong kebaikan bahwa ternyata beliau peduli terhadap tradisi-tradisi yang dilestarikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kami berkomitmen mendukung Bu Agustin dan Pak Iswan dengan harapan-harapan. Bahkan sampai beliau sudah menjadi tim pakar dan beliau menghendaki Mas Wawan sudah saatnya pulang Semarang dan membangun kota Semarang. Artinya ini adalah instrumen buat kita, ya, meskipun kita tidak memakai instrumen kontestasi karena tidak dapat kendaraan, tapi kita memakai instrumen mendukung calon sehingga tetap visi misi kita ini bisa berjalan untuk masyarakat kota Semarang. Kami relawan Mas Wawan